Halo teman-teman, jumpa lagi di Kotak Surat Katolik Fitgram. Episode kali ini kita seperti biasa akan bacain email yang udah masuk. Oke deh, email yang udah masuk. Lumayan ada email yang udah masuk. Sebentar, handphonenya di password dan saya lupa passwordnya. Ketahuan handphonenya pinjaman. Oke, ini cerita dari nggak boleh sebutin namanya. Jadi gini, aku nih lagi merasa hancur banget, Min. Aku nggak tahu, kayaknya Tuhan juga nggak sayang sama aku. Aku punya pasangan, dan aku udah nyerahkan segala hal sama dia. Aku bodoh, Min. Aku terlalu yakin sama dia karena dia selalu berusaha yakinkan aku, dan kami sama-sama Katolik. Tapi sudah jauh dari jalannya. Sekarang dia ninggalin aku. Rasanya aku udah hilang arah dan aku mau mati. Aku ini kayaknya orangnya deep banget ceritanya ya. Aku selalu yakinin diri aku buat nggak bunuh diri, tapi aku takut aku bakal nyerah sama semua ini. Aku nggak tahu mau cerita ke siapa soal hidupku yang sehancur ini. Aku yang bodoh, aku yang berdosa, tapi gimana aku hidup dengan kalian kayak gini? Mohon doanya dan tolong supaya nggak ada lagi manusia sebodoh dan sehina aku. Aku nggak berharap ada yang dengar aku karena nggak bakal ada yang ngerti dan mau peduli posisiku yang kalau mungkin orang tahu aku ini udah jadi sampah. Tapi tolong doakan aku pada Tuhan karena sekarang pun aku mulai nggak percaya sama Tuhan. Kenapa bisa sampai sejahat ini? Bahkan laki-laki itu sekarang udah bahagia mungkin. Nih, nah jadi gitu ceritanya, pada menangkap kan ya kira-kira ya? Ya. Ini pasti kalau misalnya ada kata-kata menyerahkan segalanya pasti udah sampai ke hubungan badan pasti. Ya kayak gitulah biasa kan kalau orang-orang bukannya biasa ya, apa ya, orang-orang zaman sekarang ya kebanyakan kayak gitu nggak sih, dimabuk cinta lalu hilang kontrol terus lanjut dari pegangan tangan terus ciuman lalu lanjut ke segalanya gitu, dan akhirnya sekarang setelah sudah melakukan terus jadi menyesal dan kesel terus membenci dirinya sendiri. Coba ini kalau kasusnya kayak gini kayaknya lebih asik kalau yang ngomong duluan tuh cewek kali ya. Pingling kali ini lebih asik nih ngomong langsung. Ya gak? Karena ini pasti nih kalau udah kayak gini pasti yang chat nih adalah cewek. Oh, chat email. Karena kalau cowok jarang ya yang sampai menyesal gitu. Apalagi Jajang. Oke. Balik, ayo coba nih. Gini ya, karena ini pembicaraannya wanita sekali dan saya ternyata sendirian. Nggak ternyata sih, saya emang sendirian cewek. Yang pertama kali aku mau ngomong buat siapapun di luar sana yang ngerasa dirinya udah jadi sampah, cuma kamu yang nentuin diri kamu itu sampah apa bukan. Bukan orang lain. Itu menurut aku. Kenapa kita selalu berstigma, terutama di negara timur, dengan budaya ketimuran, ini aku ngomong bahasanya kita ya, maksudnya kayak jangan ada di sini kayak, maksudnya orang salah paham atau gimana. Misalnya aku bilang kita ini sebagai perempuan. Kenapa perempuan-perempuan ini kalau di kondisi kayak gini, selalu merasa sampah, selalu merasa yang dirugikan. Ya karena secara sains, bekasnya di perempuan. Cowok mah katanya, ya aku nggak tahu sih, cuma ya pada bilang nggak kelihatan. Jadi ya cowok-cowok yang merasa nggak ada ruginya. Kayak gitu. Nah, buat yang kalian lagi berpacaran dan belum sampai sana, ya jangan. Kan kita udah tahu ya, kalau di Alkitab memang ya, ceritanya itu kan mahkota kita, dan harus dijaga. Tapi buat yang mungkin sudah terlanjur,
yang bisa nentuin kamu sampah apa bukan itu cuma diri kamu kok. Kayak percayalah itu bukan akhir dari segalanya. Dan suatu saat nanti aku nggak tahu sih, mungkin ya kalau memang kalau Steven bilang sudah berhubungan lebih jauh ya. Ya mungkin karena aku cewek aku lebih ngerti ya. Kayak aku sih nggak tahu sejauh apakah itu membekas di kamu dan segala macam. Menurut aku kalau memang Kalau sampai nyesel mah pasti lah. ya kalau misalnya memang itu kamu harus apa ya kayak ya sudah terlanjur mau gimana ya kamu harus ceritanya apa ya gimana ya ngomongnya ya harus perlu dikat deh kok harus mikir deh ngomongnya gitu. Kayak mau ngomong tapi takut salah gitu loh bentar gimana ya kayak maksud aku tuh aja nanti gue edit kalau salah. gimana ya ngomongnya ya bentar bahasanya ya tolong bantu aku intinya kayak aku tuh mau kasih tahu dia kayak ya oke aku udah nemu kamu harus ngomong sih sama pasangan kamu nantinya mungkin yang kelak mau jadi suami kamu kayak apa yang terjadi di diri kamu menurut aku kayak gitu itu yang pertama karena ya kan suami kamu yang tahu nantinya kayak gitu dan maksud aku di sini sampah nggak sampah itu bukan masalah hal seperti itu penting atau nggak penting ya buat aku cewek itu penting banget karena itu mahkota aku tapi kalau memang sudah terlanjur dan tidak bisa diperbaiki dan kamu merasa diri kamu memang jadi sampah, janganlah, karena menurut aku bukan itu yang nentuin kamu sampah atau enggak. Kayak, nggak ada orang lain yang tahu kok. Kayak kamu bilang, kamu nggak bisa curhat ke siapa-siapa. Kamu nggak bisa curhat apalagi ke orang tua kamu. Ya berarti kan nggak ada yang tahu. Bukannya aku menyetujui hal itu ya, cuma maksud aku kayak, nggak ada yang tahu, kayak, ya kalau misalnya aku cuma bisa kasih tahu kamu, jalaninlah hidup kamu dengan sebaik mungkin dan jangan bikin penyesalan kamu ini bikin kamu berlarut-larut jadi orang yang malah jatuh di lubang yang sama atau malah ceritanya tuh kayak menjatuhkan harga kamu gitu loh. Menurut aku banyak banget kok cara buat menentukan harga diri kita dan nggak cuma itu doang salah satunya. Ini beda cerita lagi mungkin kalau misalnya kita hidup di negara barat ya. Karena mereka memang benar-benar nggak mementingkan hal itu. Nah, buat kalian-kalian mungkin yang lagi di posisi menyesal, jatuh, dan merasa diri kalian sampah, kalian harus pikir itu. Menurut aku kayak gitu. Karena jujur ya, emang nggak ada yang tahu. Cuma ya kalau misalnya kalian belum atau sedang berpikir mau melakukan itu, enggak. Karena kalau menurut aku cowok yang baik itu ya pasti mau menjaga pasangannya dengan sebaik mungkin. Itu kalau dari aku. Oke, ganti lah. Gue dulu ngomongin terakhir lagi, kan udah susah kalau terakhir ngomongnya. Ini susah banget. Ini susah banget kalau mau ngomong banyak. Kalau aku sih gini sih, kalau pertama, kalau misalnya kamu nggak berani untuk mengambil kamu nggak siap untuk menerima resiko, ngerti nggak maksudnya? Resikonya adalah misalnya, ya kita sebelum bertindak udah harus tahu dulu resikonya itu apa gitu. Dalam hal ini kalau kamu pacaran, kamu tahu harusnya kamu udah tahu batasan-batasannya sampai sejauh mana. Dan kalau memang ini udah terlanjur, ya ini adalah resiko yang harus kamu ambil gitu. Tapi kalau memang udah kayak gini, terus kamu merasa kamu terlalu down atau bersalah ya maksudku ya nggak usah terlalu berlarut-larut sih kalau menurut aku sih gitu ya karena buat aku sih kalau mungkin kalau cewek dari perasaan ya tapi kalau cowok tuh lebih ke logika kan aku sih berpikir ketika nanti aku mencari pasangan yang aku cari adalah apakah nih orang gimana nih secara sifat, secara gaya ngomongnya gimana, nyambung atau enggak, terus value kehidupannya dia gimana, lalu latar belakangnya gimana, lalu pekerjaannya gimana, dia punya daya juang yang bagus atau enggak gitu. Artinya masih banyak hal yang bisa kamu perbaikin selain daripada ya
penyesalan itu tadi gitu ya. Kamu udah pacaran, let's say lah kita bicara agak frontal, misalnya udah jadi nggak perawan lagi, ya itu kan udah terjadi. Hal yang udah terjadi itu nggak akan bisa diulangin lagi kan gitu. Jadi ya cukup sampai kamu kamu tahu kamu salah, that's it, stop, lalu bangkit lagi, lalu kamu harus cari usaha ekstra buat memperbaiki diri kamu supaya nggak kayak gitu lagi, dan ya buatlah diri kamu jadi lebih berkualitas gitu. Jadi orang tuh melihat kamu karena kualitas kamu gitu. Dan aku rasa nggak gimana ya, kalau aku sih nyari pasangan kalau aku udah ngerasa cocok sama dia, udah ngobrolnya nyambung, udah maksudnya dari ngomongnya nyambung, dari keluarga juga udah oke, terus aku juga happy sama dia, terus aku sih nggak akan terlalu gimana ya untuk tahu masa lalunya dia kayak apa gitu. Paling cuma sekedar ya udah gitu. Tapi itu buat aku pribadi ya. Cuman yang lebih penting adalah bukan soal lu masih perawan atau enggak, tapi lu tuh orangnya gimana sih, berkualitas atau enggak sih gitu. Daripada lu waduh aku udah kayak gini terus aku jadi kayak sampah segala macam, ya susah buat bangkit lagi untuk kamu jadi manusia yang lebih baik gitu. Setiap orang tuh pasti punya kesalahan. Bahkan kalau kita lihat dari murid-muridnya Yesus juga kan melakukan kesalahan. Petrus nyangkal 3 kali gitu. Terus juga Barnabas dulunya ngebunuhin murid Paulus juga dulunya kan Saulus ngebunuhin murid Yesus, tapi kan masih dipakai sama Yesus dan akhirnya kita kenal sampai sekarang gitu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah pertobatan gitu. Kalau Yudas nggak disukai sama Tuhan karena ketika dia udah melakukan kesalahan, lalu dia bukan yang menyesal tapi larut dalam kesalahan dan akhirnya dia bunuh diri, dan itu yang akhirnya menjadi tidak termaafkan lagi gitu kan. Bukan yang menyesal malah melakukan dosa lagi yang lain gitu sih. Ya nggak sih, kalau menurut pandanganku sih gitu. Silakan buat yang lain. Kalau Ren paling senior terakhir aja kali ya. Jajang dulu. Gitu ya. Sedikit. Bener sih yang aku suka nih tipe-tipe cowok yang kayak gini, dan menurut aku sekarang ini memang cowok-cowok kayak gini ya lebih banyak lah, maksudnya nggak yang berpikiran sempit. Dan kita sebagai wanita kita harus tahu kalau memang kita sudah memutuskan hidup berkeluarga, kita nggak nyampe di cuma perawan nggak perawan, kita harus jadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Nah menurut aku, kalaupun misal aku jadi cowok, juga aku lebih mencari kualitas itu dibanding hal yang tadi. Cuma ya kalau emang belum dilakukan ya jangan. Cuma kalau sudah terlanjur, ingat itu yang lebih penting buat aku sebagai wanita ataupun kalau aku jadi pria. Iya. Silakan Jajang. Mudah-mudahan nggak blunder ya. Anak Bandung biasa bandel nih. Gila lo ngecap orang Bandung bandel, hati-hati lo. Diserbu anak-anak ayam Keuskupan Bandung. Kan di-cut nanti. Kan gue yang ngedit, Peng. Oh iya, lupa. Besok mau makan apa kok? Martabak boleh. Makan aja sendiri. Iya. Oke. Kayaknya kalau yang lain nyorotin ke sana, kalau gue lebih ke, gue nggak tahu sih, kalau gue tipikal orang yang pengennya mungkin si cewek ini gue lebih nyorotin masalah depresinya sih, bukan masalah kedepannya itu. Kalau dari gue sih malah justru sangat menyarankan setelah ini tuh, setelah kejadian itu, gue sangat berharap lu bisa mencari orang yang benar-benar lu percaya untuk lu cerita. Soalnya orang-orang kayak gini kan maksudnya dia butuh banget support gitu loh dari orang sekitarnya. Kalau dia kebanyakan sendiri, akhirnya malah banyak negatif thinking gitu loh kalau orang-orang yang habis begini. Karena gue pernah dekat juga dengan orang-orang yang cukup ini gitu loh. Maksudnya kayak support di sekelilingnya, mungkin maksudnya nggak jangan terlalu besar ya, tapi benar-benar inner circle gitu loh. Benar-benar mungkin 2 atau 3 orang yang benar-benar lu percaya gitu. Kalau lu nggak harus orang tua juga, karena mungkin kalau orang tua jauh lebih
perasaannya merasa takut dihakimi atau gimana. Tapi mungkin teman-teman yang benar-benar lu anggap sahabat, yang tidak akan menjudge kamu, better lu cerita sih. Karena ketika lu nanti pada di titik lu benar-benar kayak stres banget, lu butuh mereka gitu untuk misalnya ada di samping lu gitu, supaya lu tidak berpikir sesuatu yang di luar akal. Kayak gitu sih. Begitu kalau dari gua. Nggak blunder kan? Blunder sih Oke, berarti jangka. gua nih ya. Oke. Berarti aku nih. Aku sih ada beberapa hal yang aku mau point out di sini. Yang pertama, semua orang itu pernah bersalah. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Yang membedakan adalah apakah kita bangkit dari kesalahan kita, nggak ngulangin lagi kesalahan itu. Itu yang paling penting. Seperti ceritanya pelacur dan Yesus, yang diharapkan oleh Yesus adalah pertobatannya. Jadi, what's next dari kesalahan itu, bagaimana kita belajar dari kesalahan, dan bagaimana kita memperbaikinya, sehingga itu tidak terulang lagi, dan kita menjadi a better person. Jadi, jangan disesali. Yang namanya pengalaman yang semua sudah terjadi, ini adalah pengalaman hidup. Dari pengalaman itu, kita ada pilihan, terperosok lagi ke kesalahan yang lebih dalam, atau kita mau bangkit dan menjadi orang yang lebih baik. Aku harap kamu bangkit menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Karena itu yang akan dihitung nantinya, yang akan dilihat orang. Kamu menjadi a better person. Satu itu. Kedua, aku tertarik dengan kamu menyalahkan Yesus, Tuhan tuh nggak sayang sama kamu. Tapi coba kamu lihat dari sisi positifnya. Aku rasa Tuhan tuh sayang banget sama kamu, sampai nyelamatin kamu sekarang. Sampai cowoknya diputusin. Karena Tuhan tahu bahwa cowok yang benar itu nggak akan seperti itu. Cowok yang benar itu adalah cowok yang hormat dengan kamu. Yang bisa menghormati kamu. Yang tidak memanfaatkan keadaan untuk kesenangan dia. Jadi Tuhan tuh menyelamatkan kamu sebetulnya. Dan dengan kamu diselamatkan, Tuhan tuh memberikan kesempatan kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Coba kalau kamu nggak putus, kamu nggak akan menyesal kan? Kalau kamu nggak ditinggalin, kamu nggak akan menyesal dan kamu akan tetap jalan semakin jauh nih. Dengan adanya kejadian ini, kamu dikasih kesempatan untuk jalan balik, pegang tangan Tuhan, jalan bersama-sama Tuhan kembali untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau kamu berjalan menjadi orang yang lebih baik, maka kamu juga akan ketemu orang yang melihat kamu, menghargai kamu karena nilai-nilai dan kepribadian kamu dari pribadi kamu, bukan dari yang lain-lain nantinya. Jadi kamu akan bertemu dengan orang yang saling menghargai dan saling takut sama Tuhan, sehingga kamu bisa berjalan bareng menjadi pasangan dan orang-orang pribadi-pribadi yang menjadi lebih baik. Jadi kamu melihatnya adalah turning point-nya, bahwa kejadian semua ini memang sudah terjadi. Mau diapain, kamu nyeselin, nangis-nangis, jungkir-jungkir, mau bunuh diri, kamu juga nggak akan balik jadi perawan lagi, kamu nggak akan menjadi orang yang sebelum kejadian ini. Nggak akan terjadi. Tapi ini merupakan sebuah pelajaran, supaya kamu bisa kembali bangkit dan menjadi orang yang lebih baik. Itu sih saranku dan harapanku, bahwa kamu sekarang menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah kemauan Tuhan, karena Tuhan sayang sama kamu, Tuhan ingin kamu balik menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelum-sebelum. Itu kalau dari aku. Gitu. Jangan mau nambahin 2 poin dong, boleh nggak? Silakan. Nah, terus mungkin ini gue ngomong karena pengalaman pribadi juga. Yang mana nih? Lu jangan lu cowoknya ya? Bukan. Jadi kata-kata nih mantannya. Ya karena lu lu jadi katanya lu menghitungkan 2 hal, karena gue juga pernah mengalami, berarti kan lu pelakunya, lu bilang gitu. Iya. Bukan. Lu yang beda lagi. Ya? Lu yang ditinggalin. Kamu yang ditinggalin. Iya, sih, jadi ceritanya dulu gini, kalau Jajang tuh dulu pernah ada temannya itu. Kan udah. Kan kemarin udah puas ya.
Oke, Jan. Jadi ada 2 poin sih yang buat gua ini juga penting sih di luar yang tadi soal cari teman terdekat. Terus yang kedua, memang ini susah banget tapi sangat penting buat memaafkan sih. Memaafkan mantan kamu gitu. Soalnya kalau lu belum bisa maafin, kata gua, lu akan terus depresi dan menyesali diri gitu loh. Itu sih. Terus yang kedua, itu gua sangat jangan pernah ya setuju sama tadi kalau kan sih jangan pernah menyalahkan Tuhan gitu loh, karena lu nggak akan pernah tahu ini tuh menjadi titik yang jauh lebih baik buat lu gitu, karena gue pun pernah mengalami gitu begitu. Pernah mengalami yang mana? Enggak, maksudnya Pertanyaan bagus. enggak, maksudnya beda, maksudnya cuman gue pernah soalnya gue pernah mengalami penyesalan dan kesel sama orang sampai kesel-keselnya gitu. Karena yang mungkin bisa dibahas lain kali. Oke, go. Kalau secara kalau misalnya mau ngomongin lagi gimana ya? Kalau kamu sempat sih supaya bisa mengurangi rasa bersalah kamu, mungkin kamu juga bisa datang ke pastor lalu minta pengakuan tobat ya, sakramen tobat. Rasanya itu bisa lumayan mengobati rasa bersalah kan, gitu. Minta maaf langsung sama yang kuasa, gitu. Tapi ya itu sih pada intinya pada case ini, pada email kali ini kita berempat sepakat sih bahwa hidup itu bukan berakhir pada saat kamu ngelakuin itu dan ditinggalkan gitu. Hidup kamu belum berakhir, itu cuman baru baru satu langkah kecil gitu. Langkah kecil yang mungkin aja malah bisa membuat kamu menjadi lebih terpacu untuk jadi manusia yang lebih baik lagi sih. Gitu. Intinya jangan tenggelam dengan kesalahan masa lalu. Semua orang yang ada di bumi ini tuh pasti pernah salah. Gak ada orang yang sempurna. Jadi kalau misalnya cuman yang membedakan antara orang sukses dan orang gagal adalah ketika ketika dia terjatuh, orang sukses akan melihat kesalahan di mana lalu dia memperbaiki diri untuk jadi manusia lebih baik. Tapi kalau orang gagal adalah ketika dia jatuh dia menyesal dan yang dipikirin adalah aduh kenapa gue jatuh gitu. Tapi dia nggak melangkah maju gitu. Jadi buat siapapun yang email untuk case kali ini, ya itu tadi saran dari kita. Hidupmu belum berakhir, kamu masih punya banyak teman kok. Cuman kadang-kadang kalau lagi galau begini memang gelap aja mata semuanya kayaknya gitu. Jadi kamu juga perlu menenangkan diri gitu. Nah kalau menenangkan diri biasanya kalau lagi dalam pusing-pusing banget gini, lo ngapain jam? Lagi mumet gitu. Kesel sama orang kayak mau makan orang gitu, lo ngapain? Kalau gue tidur. Lu malah bisa tidur ya? Ini semuanya, mari tidur. Masih gue sampai dengerin lagu rohani. Gimana, Ling? Bohong lu, lagu rohani apa lu, Jang? Beneran lagu rohani. Coba aja Jang nyanyiin satu lagu rohani. Nih, lu kalau nggak percaya ya, kasih lihat nih. No. Aten. Enggak, gue tahu itu lu udah nyiapin kan buat syuting ini doang kan. Buset. Oh, jadi cuma buat pansos doang ya? Enggak lah. Buktiin dong kalau lu suka dengan lagu rohani pasti sebenarnya ada lah yang lu hafal lah, masa nggak ada? Kata kalau suka pasti diputar terus. Hafal sama bisa menyanyikan tuh hal yang berbeda gitu masalahnya. Coba dong, buktiin dong. Nanti gue dihujat kalau gue nyanyi. Jangan kok, nanti viewersnya turun langsung. Oh iya, oke. Tadi Ling mau ngomong nih. Iya. Oh ya, Ling, silakan. Aku dari awal dengar surat ini, aku jadi keinget sih. Tadi dia bilang, aku sama dia sama-sama Katolik.
percayalah, mau Katolik, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, ya kalau dia niatnya gitu ya sama. Jadi buat kalian-kalian mungkin yang di sini kan pasti OMK ya, yang nonton ya aku harapnya dari SMP, sampai kuliah, sampai kerja. Percayalah kalau cowok niatnya udah begitu, mau dia seagama apa enggak sama kamu, ya mau gitu aja, cuma memanfaatin kamu aja. Dan buat aku sih kalau emang cowok yang udah minta kayak gitu, dari awal harusnya selesai aja. Dan ya tadi kayak kalau Lawrence bilang, beruntunglah Tuhan menyelamatkan kamu. Nggak kebablas, kayak gitu. Terus, untuk yang, itu sih kalau aku highlight-nya ya. Karena memang ya, kadang saya sebagai wanita, saya pernah merasakan rasanya dibuai cinta itu seperti apa. Apalagi pas masih SMP, SMA, masih nggak ngerti apa-apa, ya kan. Bucin ya, Lim. Mas Bucin ngerti ya, lu ya? bucin. Seneng banget. Kenapa kok? Lu bucin ya? Sempet sih dulu bucin, terus nyesel. Jadi sekarang galak. Terus galak salah juga. Gimana dong jadi harusnya? Sekarang mau jadi balik jadi bucin lagi mumpung masih single. Rencana. Wah, pada kesakitan. Itu bisa di-plan ya, jadi bucin tau enggak ya? Iya, kan kayak gue bingung ya kok. Kayak mantan pertama, kedua bucin salah. Ketiga guanya galak juga salah. Yang keempat nih gue berencana mau balik jadi bucin lagi kayaknya. Gila. Dia bisa pilih karakter loh kayak main game. Hari ini pakai ini Belajar dari kesalahan, tapi salah terus. Buat mantan-mantan aku yang nonton ini, maaf ya. Jang, dengar Jang, mantan-mantan aku yang berarti banyak mantannya Jang. Hah? Enggak, gila. Gua enggak banyak. Nggak Tapi banyak. gua ngomongin Ling, kenapa Ling bersalah sih? Gua ngecengin Ling, kenapa lu yang jawab nggak banyak? Gimana sih? Apa? Disclaimer ya, Ko Jajang bukan salah satu jajaran mantan aku loh. Nggak, kenapa nggak mau diakuin karena merasa Jajang itu kurang layak tuh gimana? Kok Ya, mau disclaimer buat mantan-mantan Koko nggak? Enggak. Silakan. Terus, Lawrence tuh mau berpendapat tuh. siapa? Iya. Lawrence. Oh ya, gimana kok? Kok aku Wah, enggak? kalau lagi- Aku lagi dengerin Ling Oh malah. ya. Terus untuk Oh, tadi yang kok Steven tanya urusan depresi. Mungkin kalau orang-orang yang kenal aku merasa hidup aku ini cukup sempurna ya. Kayak papa, mama, keluarga lengkap. Terus secara karir juga, ya karir aku cukup mantap lah, ada jenjangnya. Cuma pas aku kuliah, aku pernah loh kepikiran kayak tiba-tiba depresi aja, karena aku kehilangan arah jalan hidup aku. Kayak di episode pertama kan udah dibilang aku dentis. Kayak aku bingung, aku mau jadi dentis yang kayak apa ya? Aku sempat mikirin itu lama banget. Dan aku sempat mikir kalau misalnya aku hilang dari dunia ini, ada yang cariin aku nggak ya? Ngefek banyak nggak ya? Kayak gitu. Serius, aku sempat mikir kayak gitu. Kayak beberapa saat terakhir ini kan banyak orang yang menurut kita penting, ataupun kita nggak kenal meninggal, ya kan? Ya, paling deket aja si Didi Glenn, Kempot. ya kan? Kenapa kok? Didi Kempot. Iya, Didi Kempot tuh yang lebih dekat lagi. Nah, maksudnya kan mereka-mereka ini orang baik lah. Yang memang, ya walaupun artis, tapi kita tahu mereka ini orang-orang dengan footage yang baik. Nah, aku sempat mikir kalau misalnya aku hilang dari dunia ini, seberapa banyak ya orang yang cariin aku selain keluarga dan teman-teman aku. Nah, di situ aku sempat loh berpikir aneh-aneh. Serius. Itu sempat berpikir aneh-aneh. Jadi maksud aku kayak, depresi itu gampang banget gitu. Itu aku cuma lagi Contohnya berpikiran aneh itu apa? Ekstrimnya tuh kayak aku berpikir kalau aku menghilangkan diri aku dari dunia ini gimana. Apa? Nggak jelas tadi. Aku sempat berpikir kayak kalau aku menghilangkan diri aku dari dunia ini apa terjadinya. Karena aku kayak kehilangan purpose of life aku gitu loh. Aku lagi kuliah, belum selesai, lagi koas, terus kayak aku mikir,
aku nanti mau jadi dokter gigi yang kayak apa ya? Dan pertanyaan mau jadi orang yang kayak apa itu malah salah jalan, salah arah gitu loh. Jadi berpikir kalau aku hilang dari dunia ini, aku gimana ya? Siapa yang sedihin aku ya? Nah, makanya kayak depresi itu cukup memakan diri kita sih. Bener kayak tadi Ko Jajang omongin, kamu harus punya 1-2 temen yang bisa apa ya, bisa handle perasaan kamu lah. Dan waktu itu memang aku cerita dengan orang terdekat aku, dan dia bilang, kayak pola pikir kamu mulai kebalik deh, Ling. Karena mungkin kamu merasa kayak lagi kayak kamu tuh lagi berada di jalan yang kamu tuh nggak tahu ujungnya di mana. Kayak gitu. Ya kan kita dulu sering kan kayak kuliah mikir kok nggak kelar-kelar ya, kok ini ya, kok itu ya, atau mungkin kerja kita stres kayak kok gaji gue segini-segini aja ya, kok gue nggak bisa naik jabatan ya. Dan kadang roda berputar itu tuh yang maksudnya kita berjalan di jalan yang sama itu kadang yang bikin kita bisa depresi gitu. Nah, terus dia bilang, ya berarti kamu harusnya dibalik. Coba pikirin kamu gimana caranya kalau misalnya jadikanlah diri kamu ini berguna. Jadikanlah diri kamu ini kalau memang kamu menghilang dari dunia ini, banyak orang yang kehilangan atas kehadiran kamu. Dia bilang kayak gitu ke aku. Nah, di situ aku baru pikir, oh oke, berarti aku harus jadi dokter gigi yang begini, aku harus jadi Delicia yang begini, aku harus jadi orang yang begini. Nah, buat kamu, ya kamu mungkin harus berpikir seperti itu. Kamu harus move on, dan kamu harus berpikir kayak, jadikanlah diri kamu ini sungguh sangat berarti, dan jangan cuma berhenti di situ aja. Karena aku mikir, aku yang nggak punya masalah berat aja, aku pernah berpikir, maksudnya bukan berat gimana ya, masalah semua orang tuh berat, cuma maksud aku kayak, masalah kuliah itu kan masalah standar lah, gitu kan. Yang semua orang pasti pernah ngalamin. Nggak tahu kalau Ko Jajang ya ngalamin apa enggak ya. Kuliah nggak sih, Ko? Ngalamin. Dia banyak kayak pengalaman, makanya ketawa mulu. Oh, gitu kan dia gini-gini terus ya. Ya, kayak gitu. Gini-gini terus ya? Semangat banget kalau bahas dia. Jadi ya, pikiran itu pernah muncul. Jadi kayak itu. Jadi kamu harus balik dipikirnya. Jadi kamu harus jadi orang yang berguna sampai pada saat kamu menghilang dari dunia ini, banyak orang yang memang kehilangan. Bukannya, ya gimana? Ya gitu intinya. Oke. Gitu. Terus kalau lagi depresi, tadi cerita sama orang ya? Cari temen ngobrol berarti. Kalau Koyarti gimana kalau lagi stres? Sebenarnya, sebetulnya satu lagi sih, orang itu sedih lumrah dan perlu. Kalau orang itu ada sesuatu kejadian yang menyedihkan, terus dia nggak bisa ekspres kesedihannya dia, itu juga bahaya buat kejiwaannya juga. Tapi yang namanya sedih itu juga, kalau aku sih, aku kasih waktu ya, kasih period of time, oke? Gue kasih kesempatan gue seminggu ini nangis-nangis Bombay gitu. But then after that, okay, enough, aku harus move on. Karena kalau aku nggak memberi kesempatanku, ini akan drag terus nih. Tapi aku juga nggak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Jadi misalnya ketika orang tuaku meninggal, ayahku meninggal, ibuku meninggal, aku sedih. Tapi aku juga kasih waktu juga. Dan after that, aku harus move on. Kalau nggak, aku akan berkelanjutan. Karena aku punya teman baik yang bapaknya meninggal karena jantung. Terus setelah itu berkelanjutan nih. Gua tungguin sebulan nggak kelar, 2 bulan nggak kelar, 3 bulan nggak kelar. Aku lama-lama bilang, wait, gini ya, bukannya gua nggak simpati sama elu, tapi gua ngalamin itu. The difference is that kamu terus-terusin sedihnya. You have to go on. Lu mau sedih ke apa, bapak lu gak balik lagi, lu masih tetap hidup. Jadi, oke, berhenti sedihnya. Aku bisa bilang seperti itu, bukan aku nggak kangen sama papiku, aku kangen sama papiku. Tapi aku nggak berlarut-larut dalam kesedihanku. Aku kasih waktu sekian lama, udah selesai, and then I have to go on. Gitu. Jadi kalau yang namanya nyesel terus-terusan, terus sampai mati juga akan nyesel terusan. Kalau kamu menangisi si cowok ini, bolehlah kasih waktu seminggu, 2 minggu. Tapi lewat dari itu, udah kelewatan sih kali. Lu berhenti, and then move on. Gitu.
Iya. Masih banyak lah kalau cowok-cowok mah. Masa Apalagi terlalu tadi dipusingin nih. kamu bilang kan, dia sudah bahagia. Ngapain kamu sedih terus? Dia aja udah bahagia. Iya, bener banget. Percaya Tuhan akan ngasih orang yang lebih baik kalau kamu jalannya juga lebih baik. Gitu. Amin. Amin. Gitu. Oke. Oke, paling itu aja kali ya untuk kali ini ya. Ya. Kita udah sepakat, nggak ada yang didebat lagi, nggak asik. Jadi memang kita sepakat untuk kamu harus bangkit, harus bisa move on. Dari cara-caranya udah disebutin, mulai dari memperbaiki diri, mulai dari berusaha untuk ningkatin kualitas diri, mengaku dosa, lalu juga memberikan waktu untuk menikmati kesedihan. Bahasanya menikmati kesedihan biar positif dikit ya. Karena sometimes kan kita harus bisa menikmati satu perasaan-perasaan dalam hidup kita ya. Sedih dinikmatin, bahagia dinikmatin gitu. Benar. Terus ya setelah itu ya lanjut lagi, hidup masih belum berhenti gitu. Hidup masih panjang, kamu masih punya banyak sekali kesempatan supaya bisa jadi manusia yang lebih baik gitu. Percaya deh nanti kalau kamu udah jadi orang ya, ngerti ya, maksudnya udah jadi orang gitu ya, itu tuh yang namanya jodoh udah nanti. Sekarang masih binatang ya? Enggak, kalau sekarang orang nggak ada ininya gitu, nanti udah jadi orang gitu. Jadi kalau udah jadi orang, apalagi udah berkualitas mah, dia nggak begitu pentingin lah gitu. Pasti akan ada orang yang nggak peduli dengan itu sih. Artinya bukan nggak peduli, bisa menerima kali ya. Tepatnya bisa menerima, bukan nggak peduli. Bisa menerima kalau itu yang penting adalah value dalam hidup kamu sih, bukan soal itunya. Gimana kalau Ren? Aku dengar kamu ngomong kayak gini, aku jadi ingat ceritanya Adele penyanyi. Suatu saat pacarnya itu bilang sama dia, lu tuh nggak bisa nyanyi, dan lu tuh suaranya udah nggak bakal kejual deh. Terus Adele bilang, lu perhatiin ya, suatu saat nanti lu kemanapun juga lu akan dengar suara gua. Jadi karena dia bangkit. Dan beneran kan, lu kemana-mana denger lagunya Adele. Never mind, I'll find someone like you. Ngomong-ngomong ya. Nah, tuh kan baru mau ngomong tadi katanya suka lagu rohani tapi nggak bisa nyanyi lagu rohani. Sekarang dan ada Someone Like You, si Jajang langsung nyanyi. Lu jangan mancing. Silakan ambil kesimpulannya sendiri ya. Udah. Loh, gua nggak mancing. Ini kan fakta. Jadi silakan teman-teman ambil kesimpulan sendiri. Apakah Jajang tadi ya gitulah, kesimpulan sendirilah. Pas supaya mempermudah nih, tadi kan dia bilang dia sering dengar lagu rohani, dia suruh nyanyi, bilangnya aduh gue nggak bisa nyanyi, gue cuma hafal tapi nggak bisa nyanyi. Sekarang kita ngomongin Adele, tiba-tiba dia bisa nyanyi gitu. Memang kalau pencitraan itu jago. Udah, itu aja kali ya. Ya. Apalagi. Udah, itu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton. Seperti biasa, yang mau punya curhatan, silakan di email ke sini. Gitu. Jadi, setelah itu akan ada, nggak ada. Nanti kalau misalnya email yang terpilih akan seperti biasa dibahas-bahas kayak gini. Gitu. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. See you di episode berikutnya. Bye-bye.